Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu seperti biasanya ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya tema 5, subtema 2 yang pembelajaran 1 sampai 3 ya. Kemarin sudah mempelajari materi tentang membuat magnet ya, ada 3 tuh ya. Ada dengan cara menggosok, induksi, kemudian elektromagnetik ya. Kemudian industri kecil yang ada di sekitar kita, formulir ya, poster, kemudian keragaman produk yang ada di daerah ya nak ya, kemudian manfaat medan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari untuk apa saja. Nah, hari ini kita melanjutkan materi berikutnya ya, yang subtema 2 di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama di sini ada kemasan produk. Packaging atau lebih dikenal dengan kemasan merupakan wadah atau sarana pembungkus produk yang memiliki fungsi menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, cara pengemasan atau pembungkusan yang baik itu akan menguntungkan perusahaan karena berbagai hal berikut. Nah, yang pertama, kemasan yang indah dan menarik akan menambah hasrat untuk membeli. Nah, misalnya kalian lagi belanja, nah itu ada suatu barang kemasannya itu kurang menarik, pasti kalian apaan sih ini, enggak nah pasti tidak ada niat untuk membeli. Nah, kecuali kalau ada misalnya ada barang yang kemasannya bagus, lucu atau gimana, akhirnya apa, kalian akan tergugah untuk membeli barang tersebut. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kemasan yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produknya. Nah, misalnya seperti kemasannya kecap aja ya nak ya, yang gampang aja. Seperti kecap bango. Nah, kalau kecap bango itu kan warnanya pasti hijau dan ada burung bangaunya. Nah, itu pasti dia kecap bango. Nah, itu jadi pembeli itu hafal dengan kemasan produknya yang mudah diingat. Nah, seperti itu. Kemudian, kemasan yang baik akan melindungi kualitas atau mutu produk. Nah, jadi selain dikemas dengan bagus, dengan indah, itu harus dikemas dengan baik juga. Ya, jadi yang rapat, yang rapi. Nah, itu nanti akan melindungi kualitas atau mutu produk tersebut. Kemudian, kemasan juga memudahkan pengangkutan, ya, memudahkan dalam pengangkutan atau transportasi. Jadi, kemasannya kalau misalkan mau barang A gitu ya, jadi yang simple-simple aja, jadi yang gampang diangkut ya, atau gampang didistribusikan. Nanti kalau kemasannya gede-gede ya, nah itu pun juga caranya gimana, misalnya seperti kulkas dan sebagainya, atau alat-alat elektronik ya nak ya, itu kan biasanya barangnya gede-gede. Nah, itu nanti kemasannya seperti apa supaya dia mudah didistribusikan dan aman sampai ke konsumen. Nah, seperti itu. Kemudian, kemasan juga memudahkan penyimpanan dan penyusunan di rak toko atau showroom. Nah, ini kaitannya masih sama seperti yang poin ketiga tadi ya. Nah, ini sekarang contohnya. Nah, ini pizza. Nah, seperti ini. Ini yang bawah kan menarik banget ya nak ya. Bentuknya bulat. Kan jarang ya kita menemui ya. Kalau kita di sini kan sering-sering bentuknya kan kemasan pizza kotak ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Mengisi formulir pengiriman produk. Nah, biasanya kalau saat mendistribusikan produk ya, atau mengirim produk di jasa pengiriman, nah itu biasanya diminta untuk mengisi formulir. Nah, di sini ada data pengirim. Jadi perihal
Perihalnya apa, mau mengirim apa. Nah, namanya siapa, nomor telepon, dan alamatnya. Kemudian data pengirim, kotanya mana, jenis barangnya apa, beratnya berapa. Kemudian data penerimanya, itu perihal, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, seperti ini contohnya formulir pengiriman produk. Nah, tapi biasanya kalau mungkin kalian pernah ya kirim melalui JNE, JNT, dan sebagainya, Tiki itu ya. Itu kan apa namanya, jasa pengiriman barang atau produk. Nah, kalau sekarang mungkin hanya data pengirim sama data penerima. Nah, ini biasanya mungkin formulir ini nanti pihaknya sana ya yang memberi. Jadi kita hanya memberi data pengirim sama data penerima. Nanti biasanya ini diisikan oleh pihaknya jasa pengiriman barang tersebut, seperti itu ya. Oke, berikutnya membuat poster. Nah, kita dari kemarin mempelajari poster ya nak ya. Untuk membuat poster yang baik dan menarik, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, menentukan topik dan tujuan yang diposterkan. Biasanya tema ya nak ya, tema. Nah, ini topiknya apa sih? Misalnya topiknya tentang kesehatan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk mencegah menyebarnya virus COVID, misalkan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Apa saja yang akan disampaikan? Misalnya cara mencegahnya dengan 5M. Nah, bisa kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, merumuskan kalimat yang ringkas, padat, menarik, dan jelas sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan menangkap pesan yang akan disampaikan poster tersebut. Nah, kalian kalau membuat poster itu jangan panjang-panjang kalimatnya, yang singkat, padat, dan jelas. 5M, apa saja sih itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian, itu kan gampang diingat, oh 5M itu ini aja loh. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Kemudian menggunakan kalimat yang mengandung ajakan atau bersifat membujuk. Nah, jadi contohnya yang tadi ya, yang barusan Bu Vita katakan ya, memakai masker. Berarti kan meminta pembaca untuk kemana-mana harus memakai masker, kan seperti itu. Kemudian menggunakan gambar, foto, ilustrasi ya, pendukung yang diberikan corak warna-warni sehingga terlihat menarik. Jadi warnanya jangan hitam putih saja, kalau bisa itu diwarna dengan menarik ya. Kemudian yang keenam, menggunakan perantara media yang tepat. Nah, misalnya dibuat pada papan kayu, kain, atau bahan lain yang sesuai. Nah, mungkin bisa ya dibuat pakai kertas, di print yang bagus gitu, kemudian ditempelkan di papan pengumuman atau di tempat yang biasanya tempat umum yang kelihatan, seperti itu ya. Oke, berikutnya komoditas ekspor Indonesia. Mohon maaf ya. Bu Vita orang Jawa, jadi kalau baca I jadi E ya nak ya. Kalau A biasanya jadi O. Nah, oke. Lanjut ya. Berikutnya di sini beberapa jenis barang ataupun jasa yang diekspor oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut. Jadi ada dua ya nak ya. Ekspor minyak dan gas dan ekspor non-migas. Nah, kalau ekspor minyak dan gas itu berarti minyak bumi dan gas ya, dan gas bumi ya. Nah, kalau ekspor non-migas itu ada barang tambang lainnya. Jadi selain minyak bumi dan gas, itu ada timah, tembaga, pasir besi, dan bauksit. Nah, ini kemarin Bu Vita sempat menyampaikan di kelas Bu Vita ya, yang PTM, masalah pasir besi. Jadi Indonesia itu pasir besi itu diekspor, jadi dikirim ke luar negeri. Kemudian kalau sudah jadi besi, kita mengimpor, kita ngambil, kita membeli. Karena apa? Di Indonesia itu belum ada yang bisa mengolah pasir besi menjadi besi. Nah, makanya kalian semuanya belajar yang rajin. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi insinyur ya,
insinyur atau profesor ataupun apapun yang bisa misalkan ya mengolah sumber daya alam yang kita punya. Ya, seperti itu. Jadi, ini sama halnya kalian itu punya tepung tapi tidak bisa bikin roti. Nah, akhirnya gimana? Kalian minta tolong temennya untuk membuat roti. Kemudian rotinya kalian beli lagi. Nah, itu kan kalau dihitung kan agak rugi ya nak ya, seperti itu. Nah, makanya kalian harus berusaha ya, belajar. Siapa tahu nanti di antara kalian bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik ya, seperti itu. Kemudian hasil pertanian dan perkebunan itu ada lada, cengkeh, kopra, dan seterusnya. Itu teh ya. Mohon maaf Bu Vita salah ketik jadi the. Nah, oke, berikutnya kemudian ada hasil hutan. Kalau hasil hutan kan kaitannya dengan kayu ya. Di sini ada kayu, rotan. Nah, hasil perikanan berarti ya ikan, udang, rumput laut. Kalau industri ada kain, pakaian jadi, kayu lapis, minyak kelapa, sawit, dan pupuk. Nah, kalau pupuk kan ada pupuk Sriwijaya, ada pupuk Kaltim, kemudian pupuk yang ada di Aceh ya, AAF itu ya nak ya, yang kerjasama antara ASEAN itu ya. Nah, kemudian ada jasa. Kalau jasa itu tenaga kerja, jadi tenaga kerja Indonesia, TKI maupun TKW ya. Kalau jasa seperti itu. Nah, itu mereka merupakan pahlawan devisa negara. Ya, TKI TKW itu merupakan pahlawan devisa negara, terkenalnya seperti itu. Oke ya, berikutnya ya. Di sini ada produk ekspor Indonesia. Ini hampir sama sih nak, nanti bisa dibaca lagi lah ya di bukunya ya. Seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada berikut daftar barang ekspor ekspor Indonesia ke beberapa negara anggota ASEAN. Nah, ini contohnya. Nanti bisa dibaca ya, di bukunya ada ya nak ya, ini. Kemudian, selain ekspor ke negara di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor ke beberapa negara lain di dunia. Jadi tidak hanya di kawasan ASEAN ya, tetapi hampir di seluruh dunia. Nah, ini contohnya. Ada ke Inggris, Belanda, ya ke Jepang, Amerika. Nah, ini seperti biji logam dan sebagainya ini kita belum bisa mengolah. Nah, ini kalau tidak salah dulu dari siapa gitu Bu Vita dengar yang kata-kata ini ya nak ya. Nah, makanya Bu Vita tergugah, siapa tahu dari kalian yang Bu Vita didik nanti bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik ya. Kan kalian bibit-bibitnya bangsa ya, seperti itu. Nah, ini selain yang Jepang, Amerika itu tadi, ini ada Prancis juga, Jerman, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca ya yang ini. Nah, sekarang kegiatan berwirausaha. Ya, di sini wirausahawan itu adalah penemu, orang-orang yang menemukan ide inovatif dalam berwirausaha, bukan dengan menjual produk yang sudah ada atau contoh produk yang ada. Itu baru dinamakan wirausahawan. Jadi kalau misalkan mencontoh itu bukan ya. Tapi wirausahawan itu dia membuat ya atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu namanya baru wirausahawan ya. Wirausahawan itu juga memiliki ciri-ciri yang mungkin belum banyak yang tahu ya akan ciri-ciri wirausahawan tersebut. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Jadi nggak takut ya. Jadi tidak takut gagal dan sebagainya. Nah, kalau kalian saja biasanya dikasih soal sama ibu ya atau bapak guru satu aja. Yuk, udah selesai belum? Sudah Bu, coba dikerjakan ke depan. Enggak Bu, ntar salah Bu atau apa. Nah, itu kalau kalian berwirausaha
poin nomor 1 saja sudah tidak masuk. Kenapa? Bu Vita selalu menekankan ke kalian, dicoba dulu. Jangan takut. Terus kadang, Bu nggak bisa. Wong dicoba aja belum udah ngomong nggak bisa. Ya, jadi dicoba dulu. Kalau diminta ke depan aja. Bapak Ibu guru itu kalau kalian salah nggak bakalan dimarahin. Tapi saya malu Bu sama teman-teman saya. Nah, daripada teman-teman kamu yang tidak maju, ayo. Kan yang mending kamu. Ya, jadi jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Ya, oke. Kemudian yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Jadi orangnya itu kreatif, ya. Saya bikin apa ya yang beda dengan yang lain ya? Nah, itu namanya daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Kemudian dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Nah, itu maksudnya nanti untuk kedepannya gimana ya? Ini kalau misalkan berkembang, ini saya harus bagaimana, nanti harus bagaimana, itu nanti harus punya jiwa berpikir seperti ini. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, nah ini wajib. Nah usahanya kan nggak mungkin ya dikerjakan sendiri ya nak ya. Pasti kalau sudah usahanya udah gede, pasti kan merekrut karyawan kan, tenaga kerja kan. Nah itu kalian harus bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana. Nah seperti itu. Kemudian semangat serta kemauan yang keras. Nah ini harus punya rasa kerja keras ya nak ya. Kalau enggak nanti masih gagal, ya ingat kegagalan itu ya, kalau seorang wirausahawan, kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Nah jadi jangan takut gagal, harus semangat, harus kerja keras. Kemudian dapat menganalisis dengan tepat. Nah, ini kaitannya dengan yang poin ketiga tadi. Jadi nanti bagaimana ya kalau misalkan usaha saya berkembang, saya harus bagaimana ya? Nah, ini nanti kalau misalkan gagal, saya pun juga harus bagaimana, yaitu kalian harus bisa menganalisa perkiraan di masa yang akan datang itu nanti seperti apa ya. Jadi jaga-jaga nanti tiba-tiba gagal, akhirnya kalian kaget atau apa, nah disitu langsung down. Nah itu enggak boleh, itu bukan ciri-ciri seorang wirausahawan. Nah kemudian memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Jadi tidak konsumtif itu maksudnya tidak suka beli barang-barang banyak ya. Jadi tidak boros ya, tidak konsumtif itu maksudnya tidak boros. Nah, kemudian kelebihan yang biasanya akan dimiliki atau diperoleh seseorang ketika memulai berwirausaha ya. Yang pertama, kesempatan untuk menggapai atau mewujudkan cita-cita. Itu pasti. Misalkan cita-citanya saya harus jadi orang sukses. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, banyak memiliki kesempatan mengembangkan ide-idenya. Jadi kalau berwirausahawan itu beda dengan karyawan. Kalau wirausahawan itu kalian mau mengembangkan ide kalian seperti apapun itu tidak ada yang melarang. Karena kalian adalah bosnya. Beda kalau dengan karyawan, dengan pegawai. Ya itu harus nurut dengan atasan. Nah, kalau di sini atasannya adalah kalian. Kalau misalkan kalian berwirausaha, ya. Kemudian memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri. Mendapatkan pengakuan atas usaha yang dimiliki, bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis. Jadi kalau bisa berkembang, keuntungannya itu ya fantastis ya nak ya. Kadang bisa melebihi, mohon maaf ya, bisa melebihi pegawai negeri, karyawan di perusahaan-perusahaan itu ya. Nah namanya kalau punya usaha bisa berkembang, pasti hasilnya banyak. Nah seperti itu. Terus kemudian berkontribusi pada masyarakat. Nah ini maksudnya kalau usaha kalian berkembang kan kalian pasti
tidak kerja sendirian, pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, kalau kalian ngambil tenaga kerja, kalian sudah berkontribusi pada masyarakat, sudah membantu masyarakat memberi lapangan pekerjaan, mungkin memberikan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari hasil produksi barang yang kalian buat usaha tadi, seperti itu. Ya, kemudian bebas melakukan apa yang diinginkan, namun tidak melupakan aturan. Nah, yang tadi ya, seperti yang nomor 2, jadi bebas ya di sini, tapi tidak boleh melupakan aturan. Ya, apalagi aturan hukum, seperti itu. Berikutnya ya. Nah, di sini dibalik kelebihan yang akan didapat, wirausahawan juga mendapat kekurangan dari berwirausaha. Nah, yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Jadi, per hari itu pendapatannya tidak pasti ya, Nak, ya. Kadang naik, kadang turun. Kalau usaha seperti itu. Beda dengan pegawai. Ya, dia pasti pendapatannya per bulan ya segitu. Mungkin nanti ada tambahan tunjangan. Nah, tambahan tunjangan itu nanti juga per bulannya ya tetap. Baru nanti beberapa bulan kalau ada kenaikan itu baru naik. Nah, bedanya seperti itu. Nah, tidak adanya jaminan dalam bertahan hidup. Nah, ini ya, kalau pegawai kan ada jaminan tuh untuk jaminan hidupnya ada ya. Nah, kalau wirausaha itu tidak ada. Ya. Oke, kemudian resiko terjadi kegagalan dalam berwirausaha. Nah, itu yang Bu Vita jelaskan sebelumnya ya. Jam kerja yang tidak produktif, kualitas hidup yang tidak pasti, hingga usaha yang didirikan mencapai keberhasilan. Jadi kalau belum berhasil ya belum pasti kualitas hidupnya. Tapi kalau sudah mencapai keberhasilan, kualitas hidupnya pasti sudah pasti. Kemudian merasa sendiri ketika ingin mengembangkan ide-idenya. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang lebih berat. Nah, ini ya yang sering keluar itu yang bawahnya ya, Nak ya. Ini sikap-sikap wirausahawan ya. Yang pertama, yang paling penting, bersikap penuh tanggung jawab. Kemudian bersikap percaya diri, energik, berorientasi pada masa depan. Dan yang kelima, itu memiliki sikap kepemimpinan, serta yang terakhir, nilai prestasi yang diimpikan adalah uang atau hasil yang mencapai target. Itu adalah sikap-sikap wirausahawan ya. Nah, berikutnya ini mohon maaf Bu Vita salah ketik, Nak, formulir permohonan ya, yang betul. Formulir permohonan surat izin usaha. Nah, ini formulir permohonan surat izin tempat usaha atau situ. Nah, ini biasanya nanti kalau di sini di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu ya, Nak ya. Nah, biasanya juga nanti kalau di Disperindak ya, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, biasanya di situ juga bisa mengurus situ maupun siu ya, kalau tidak salah. Kalau Bu Vita dulu pernah mengurus, jadi usahanya orang tuanya Bu Vita itu di situ, di Disperindak. Jadi dari ini tadi, dari KPP TSP itu terus baru mengajukan di Disperindak ya. Oke, berikutnya. Tugasnya hari ini, nanti silahkan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 142. Ayo berlatih halaman 144, yang nomor 1 saja, itu kan ada 2 formulir. Nanti diisi saja yang nomor 1, ya. Kemudian, ayo berdiskusi halaman 155, itu kalian diminta mencari contoh barang impor Indonesia, itu apa saja, dan dari negara mana. Itu nanti disebutkan 3 contoh saja, ya. Bisa cari di buku maupun cari di internet. Nah, dan yang terakhir, soal latihan akhir subtema 2 halaman 164 sampai 167 seperti biasa Romawi A dan Romawi B. Nah, nanti kalau masih ada yang bingung ya dan ada kendala seperti biasa kelas 6A nanti silahkan tanya ke Ibu, ke Bu Vita, kalau kelas 6B di Bu Mega ya. Nah, terima kasih ya Ibu ucapkan.
kalian sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya nak ya. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.